Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita sekali lagi dapat mengikuti majlis ilmu kuliah Zuhur yang akan membahas 3 nama Allah serentak. Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Kita bahas serentak 3 nama Allah ini karena ketiga-tiganya berasal dari akar kata yang sama. Ketiga-tiganya berasal dari sifat yang sama. Sama ada kembali kepada kodrat atau kembali kepada takdir. Maka muncullah 3 nama Allah yang hampir bersamaan maksudnya. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ketiga-tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini tercantum dalam Al-Quran. Itu yang membuat kita tidak ragu-ragu lagi. Sebab sebagaimana kita sama-sama maklum, nama Allah adalah tauqifi. Tauqifi maknanya terhenti sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran atau sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna tauqifi. Ada dalilnya dari Quran dan ada dalilnya dari hadis. Okey, bila ditanya apa contohnya dalam Quran Allah sebut tentang nama Allah Al-Qadir, kita boleh lihat pada ayat 65 surat Al-An'am. Lihat kitab ini halaman 347. 347. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaba min fawqihim min fawqikum min fawqikum aw min tahti arjulikum. Allah huwal qadir. Katakan hai Muhammad, dialah yang maha berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu sama ada dari atas atau dari bawah. Sebabnya pagi tadi ketika kita membahas tentang nama Allah,
Al-Khaliq. Allah boleh mencipta apa saja yang Dia kehendaki, termasuk azab terhadap musuh, apakah dari atas seperti hujan, angin, petir, malaikat, semua semua itu adalah tentera-tentera Allah. Juga dari bawah Allah belah bumi ini sehingga semuanya termasuk dalam tanah. Tanah juga adalah termasuk salah satu dari 7 tentera-tentera Allah. Angin, tanah, air, dan lain-lain. Sebabnya pagi tadi kita sebut yang membuat perjuangan atau peperangan melawan orang-orang kafir itu menang bukan disebabkan karena senjatanya, bilangan musuh, bukan itu penentu. Yang menentukan kemenangan adalah Allah. Oleh sebab itu, orang-orang beriman yakin doa juga termasuk ke dalam senjata. Sabda Nabi, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Adapun tentang nama Allah Qadirun, ini sangat banyak. Berbanding dengan Qadir, dengan Muqtadir, Qadir sangat banyak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Ini juga kita boleh lihat pada ayat 149 surat An-Nisa. In tubdu khairan aw tukhfuh aw ta'fu an su' fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu menzahirkan sesuatu kebaikan atau kamu sembunyikan kebaikan yang kamu lakukan atau kamu maafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Itu sebabnya kita tak perlu cerita kepada orang lain kebaikan yang kita pernah lakukan, kecuali sebagai motivasi. Kita buat terang-terangan ke, kita buat sembunyi-sembunyi ke, kita maafkan ke, kesalahan orang lain, semua Allah tahu. Nah, dalil tentang nama Allah Al-Muqtadir ini disebut oleh Allah dalam surat Al-Qamar ayat 40, 54, 55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Maksudnya di dalam syurga. Ditempatkan di tempat yang disenangi di sisi Allah yang Maha Berkuasa. Ya, tentu saja syurga itu tempat yang paling menyenangkan.
sebagaimana digambarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Sesungguhnya syurga itu mala uzunun sami'at. Syurga itu kemerduannya apa yang telingamu tak pernah dengar, apa yang matamu tak pernah lihat. Wala khatara fi balil bashar. Al jannatu ma la uzunun sami'at wala ainun basarat wala khatara fi qalbi. Dan kehebatan syurga itu apa yang fikiran kita tak pernah fikir. La khatara fi balil bashar. Nah, sekarang kita masuk. Setelah tahu dalil membuat kita yakin bahwa Allah mempunyai 3 nama tersebut, Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Makna nama-nama tersebut. Menurut bahasa Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, dia berasal dari kata atau sifat kodrat atau takdir. Kodrat berkuasa, takdir yaitu ketetapan Allah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Perbezaan nama-nama tersebut ada perbezaannya. Al-Qadir maknanya Allah mampu berkuasa, mampu menetapkan segala ketentuan, segala takdir sebelum dia mencipta sesuatu. Allah berkuasa, Al-Qadir, menetapkan sesuatu sebelum dia cipta sesuatu itu. Itu sebabnya pagi tadi kita dah jelaskan rukun takdir ada 4. Ilmu Allah. Ilmu Allah maknanya Allah itu mengetahui, Allah itu tahu sesuatu yang akan terjadi sebelum benda-benda tersebut dijadikan oleh Allah. Itu rukun pertama, iman pada takdir. Allah tahu. Padahal belum dicipta, tapi Allah dah tahu. Pada hari sekian, tahun sekian, akan kawin antara A dan B. Akan kawin. Hasil perkawinan itu, mereka akan mendapat anak 3 orang. 2 lelaki, 1 wanita. Padahal mereka belum kawin lagi. Apalagi mempunyai anak dalam bilangan tersebut. Dalam jantina tersebut. 2 lelaki, 1 perempuan.
Itu maksudnya Allah berkuasa menetapkan sesuatu kejadian sebelum ia dijadi. Baru rukun kedua takdir kitabah. Allah suruh qalam agar menulis apa yang akan terjadi. Tulisan itulah yang dipanggil dengan Lauh Mahfuz. Dan penulisan itu, kata Nabi, dengar baik-baik, penulisan tersebut menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, penulisan itu tuh berlaku 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Bayangkan. Itu yang dipanggil dengan azali. Jadi nasib kita, apa yang akan kita lalui dalam hidup ini, Allah sudah tahu dah. Itu namanya Al-Qadir. Allah mampu menetapkan sesuatu kejadian sebelum ia dijadikan. Baru yang ketiga, rukun takdir adalah al-masyiah, kehendak. Allah berkehendak menjadikan sesuatu atau Allah tidak berkehendak. Itu tergantung kepada kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Baru yang keempat, al-khalq, penciptaan. Allah cipta. Itu pula membawa makna Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan sesuatu sebelum wujudnya. Sebelum mengadakan, dia mampu. Sebab Allah Subhanahu wa taala punya sifat antara lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ayat second last dari surat Yasin. Allah apabila berkehendak untuk mengadakan sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Okey. Keempat-empat rukun takdir tadi, dia terdapat di dalam muka surat 350. Cam baik-baik, sebab kata ulama akidah, dengan memahami empat rukun takdir membuat kita baru faham. Dengan kefahaman yang mantap terhadap takdir Allah. Tanpa memahami empat rukun itu, besar kemungkinan keyakinan kita tidak mantap. Bukti kemantapan, bila sesuatu menimpa kita, baik atau buruk, kita reda. Sebab dia sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Itu sebabnya kata Nabi, bila sesuatu kebaikan kita perolehi, syukuri. Dan apabila musibah menimpa kita, banyak-banyak sabar. Okey. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, adapun tentang kehebatan nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir,
tidak dapat kita nafikan. Dia mampu menetapkan takdir tentang sesuatu walaupun sesuatu itu belum wujud. Antara lain kehebatan nama Allah Al-Qadir. Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ia mengandung makna kodratnya Allah, kuasanya Allah tidak mampu dihitung. Kuasanya Allah, bilangannya tak mampu kita hitung. Allah Subhanahu wa taala boleh saja robah tanah yang tandus menjadi subur. Sebagaimana yang berlaku hari ini di padang pasir. Yang pada asalnya kelihatan kekuning-kuningan karena penuh dengan pasir. Sekarang di beberapa padang pasir sudah nampak dari pesawat hijau. Allah berkuasa. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Sebagaimana Allah juga berkuasa menjadikan sesuatu sebaliknya. Tanah yang tadinya subur menjadi tanah yang kering kerontang. Boleh? Sebagaimana kita lihat ketika haji, keadaan Arafah hari ini tak sama dengan keadaan Arafah 60-50 tahun yang lalu. Ketika Ustaz buat pertama kali naik haji tahun 70. Dah 50 tahun lebih dah. Sebab tahun itu Ustaz sampai di Madinah untuk melaksanakan atau untuk belajar di Islamic University Madinah. Begitulah setiap tahun kita haji. Suasana bukan hanya di Arafah, di Mina, Muzdalifah, tak sebagaimana hari ini. Allah berkuasa membuat sesuatu yang tadinya gersang menjadi subur, tumbuh tanam-tanaman menghijau. Kehebatan nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir juga membawa makna Allah berkuasa menimpa azab, siksaan ke atas orang-orang kafir walaupun mereka itu kaum yang kuat. Ni kesan iman belajar nama Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qadir. Kita yakin walaupun rakan-rakan kita, saudara-saudara kita Palestin kekurangan senjata, tapi semangat mereka kuat. Bukan sesuatu yang mustahil bila Allah Subhanahu wa taala hancurkan Yahudi Israel laknatullahi alaihim itu. Ini sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Kemana kemenangan dan kekalahan dalam satu-satu peperangan. Bukan penentu utamanya kekuatan senjata, kecanggihan senjata, tapi yang memenangkan adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang kita telah jelaskan tadi pagi, kita ketika menjawab pertanyaan para jemaah.
Sebagaimana kehebatan nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Allah mampu mengadakan sesuatu dan mentadbirkan kehidupan. Sama ada mematikan, memberi balasan. Nah, satu perkara yang belum Ustaz sebut pagi tadi. Kemenangan orang Islam ini antara lain Allah masukkan rasa takut di hati orang-orang kafir. Khasnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja dengan menurunkan malaikat dari langit. Bukan hanya itu. Tapi di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masukkan rasa takut di hati orang-orang kafir sehingga mereka tak berani melawan orang-orang yang beriman. Walaupun jumlah mereka itu sedikit barangkali. Ini di antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa takut. Bila masuk rasa takut di hati orang-orang kafir ketika melawan orang-orang Islam, otomatik mereka akan lari. Yes. Itu satu lagi di antara kelebihan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini Ustaz sudah sebut tadi, yaitu rukun-rukun memahami takdir. Rukun-rukun memahami takdir. Ada 4. Ilmu, tulisan, kehendak, dan kejadian. Al-ilmu, maksudnya ilmu Allah untuk menjadikan sesuatu. Sebab ilmu Allah itu tidak sebagaimana ilmu kita. Allah tahu yang dulu, Allah tahu yang sekarang, dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan datang. Sedikit pun tidak terselindung dari Allah. Itu namanya ilmu. Allah tahu segala-galanya. Rukun yang kedua, kitabah. Sebab Allah berfirman kepada qalam, pen, uktub ya qalam. Lalu qalam bertanya, "Madza aktub?" Aku nak tulis apa ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut apa saja yang akan terjadi pada masa akan datang. Lalu qalam pun tulis. Ini namanya kitabah. Rukun kedua, iman pada takdir. Tulisan qalam itulah yang namanya atau dipanggil dengan Lauh Mahfuz. Lauh itu suatu tempat atau lembaran yang ditulis. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, anak-anak yang belajar pakai batu tulis dipanggil dengan lauh. Lauh Mahfuz maknanya
sesuatu yang telah ditulis yang dijaga oleh malaikat daripada dicuri atau diketahui oleh syaitan. Itu sebabnya loh itu disambung dengan mahfuz. Loh yang terpelihara daripada dicuri berita di dalamnya oleh syaitan. Baru rukun yang ketiga namanya al-masyiah, kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi adalah atas kehendak Allah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah kehendaki Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Cuma al-masyiah ini terbagi dua. Ada namanya al-masyiah kauniyah, ada masyiah syar'iyah. Nah, penjelasan tentang itu sila lihat kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1 dalam bab iman pada takdir. Jadi pelajaran kita jam 1 ini dia ada kaitan dengan pelajaran kita pagi tadi, kuliah duha, yaitu tentang Al-Khaliq. Dengan Al-Qadir dia saling jelas menjelaskan. Baru yang terakhir Al-Khalq, yaitu penciptaan. Yes, itu ada kaitan dengan Al-Khaliq yang kita pelajari dalam kuliah subuh, kuliah duha pagi tadi. Al-Khaliq, yang ini pula Al-Qadir. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Nah, yang terakhir yang ingin kita bahas tentang nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Apa dia kesan positif? Tadi pagi kita dah jelaskan apa kesan positif bila kita benar-benar yakin terhadap nama Allah Al-Khaliq, Creator, Pencipta. Nah, terhadap nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, sama ada kaitannya dengan takdir atau kodrat, maka kesannya pada diri kita. Apa dia? Mukmin akan merasakan betapa hebatnya Allah. Dia mampu melakukan apa saja. Kodratnya, takdirnya. Kalau kita sudah yakin demikian kehebatan Allah Azza wa Jalla, tentu saja membuat kita jadi takut untuk berbuat maksiat. Membuat kita takut. Kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebagaimana perjalanan kami semalam. Maaf, 2 hari yang lalu. Balik dari Sampurna menuju ke Tawau. Allahu Akbar. Dalam perjalanan kami lihat satu pemandangan yang cukup menggerunkan, menakutkan. Satu kereta
bertembung dengan lori. Terbalik. Lori tentu saja tak apa-apa sebab dia besar dan kuat. Tapi kereta tersebut remuk bahagian hadapannya. Dan yang mengerikan itu bukan hanya itu. Begitu kami lalu, kejadian itu baru saja terjadi lebih kurang 1 atau 2 minit sebelumnya. Sebab tak ada orang lain. Kami jumpa, belum ada lagi orang lain. Yang sangat mengerikan itu ialah keluar kepala driver yang memandu kereta itu terkeluar di celah-celah pintu. Yang lain itu semuanya remuk. Sudah tak bernyawa lagi. Kan sungguh menakutkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat apa saja. Itu sebabnya Ustaz bisik pada kawan, di sinilah perlunya kita bila akan keluar rumah, tawakal pada Allah. Kita tak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang keluar rumah akan musafir, akan berjalan, hendaklah dia baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku serah diri kepada Allah. Dengan nama Allah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan diriku kepada Allah untuk jaga. La haula, tidak ada daya aku. Wala quwwata, tidak ada kekuatan aku. Illa billah, kecuali dengan izin Allah. Sabda Nabi, siapa yang baca itu ketika keluar rumah, insya-Allah dia di dalam penjagaan Allah. Haluan pergi hingga haluan balik. Itu sebabnya bila bepergian jauh-jauh, kita saling minta tolong, doakan. Selain kita sendiri berdoa, kita minta tolong doakan ya, agar saya selamat pergi dan balik, dan perjalanan jadi lancar. Alhamdulillah. Kita tak tahu keluar rumah kita akan mati atau tidak. Itu sebabnya untuk musafir panjang, Allah suruh baca ayat Al-Quran. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah. Hingga akhir ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan aku. Kita tidak akan mampu, apalagi menjamin mesti selamat. Nah. Allah yang akan memperjalankan kita. Maha suci Allah. Kalau baca doa-doa itu, insya Allah kita akan selamat pergi, lancar, dan selamat akan balik. Okey, itu semua ada kaitannya dengan keyakinan kita yang mantap bahwa Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, kesan yang pertama, kita merasa yakin Allah Subhanahu Wa Taala mampu buat apa saja
yang akhirnya menimbulkan rasa takut untuk berbuat maksiat. Sama ada dalam perjalanan, sebelum berangkat atau sesudah berangkat sampai ke destinasi, jangan buat maksiat. Karena Allah berkuasa. Allah berkuasa mematikan kita walaupun ketika itu kita sedang buat maksiat. Nah, yang kedua, kesan positifnya. Iman kepada nama Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir, membuat kita sangat sayang kepada Allah. Cinta kepada Allah. Sebab kita yakin janjinya pasti dia tepati. Allah berkuasa. Membuat kita sayang pada Allah, cinta pada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Umpamanya dalam konteks dakwah. Walaupun dalam penyampaian kita ada orang yang benci, tak suka. Padahal kita bawa dalilnya, hujahnya, lengkap ayat Quran, hadis Nabi. Sampai-sampai derajat hadis pun kita beritahu. Tapi orang tetap membenci. Jangan fras. Teruskan. Sebab Allah berjanji pada ayat 7 surat Muhammad. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bantulah Allah, maknanya bantulah agama Allah. Allah pasti akan bantu kamu. Allah pasti tolong kamu. Dan Allah akan tetapkan pendirian. Itu janji Allah melalui ayat tadi. Ayat 7 surat Muhammad. Demikian juga kalau kita ingin dibantu oleh Allah, kita hendaklah tolong dan bantu orang lain. Apalagi orang tersebut memerlukan pertolongan kita. Sebab dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah pasti akan tolong hamba-hambanya selagi dia suka tolong orang lain. Allah pasti akan tolong hambanya, tapi dengan syarat hambanya suka tolong orang lain. Itu sebabnya siapa yang ada harta, tolong orang yang memerlukan. Itu sebabnya Ustaz minta maaflah kalau menyusahkan. Sebenarnya ada dana kitab untuk kita sebar-sebarkan. Perlu dana sebab perlu percetakan. Dana membantu anak-anak tahfiz Al-Quran yang miskin. Kita namakan dana santri tahfiz. Dana pembangunan sekolah. Kita namakan dana pembangunan projek MIBS. Mahfaza Islamic Boarding School. Termasuk dana untuk kelancaran dakwah. Kita sebut dengan dana dakwah. Kita boleh tolong. Bagi yang mampu, tolong. Tapi ingat,
Jika kita tolong itu semua, kita layak ditolong oleh Allah. Macam mana cara Allah menolong? Terserah Allah. Itu sebabnya ada satu riwayat, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang mempunyai harta, bantulah orang lain dengan hartanya untuk melancarkan dakwah, untuk fisabilillah, untuk apa saja, tolong. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang mempunyai tenaga, kekuatan, bersedekahlah dengan tenaga, kekuatannya. Mungkin tenaga physically, mungkin tenaga yang bersifat rohani, tenaga pemikiran, itu tenaga juga. Dan yang terakhir dalam riwayat tersebut, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Sebabnya Ustaz manfaatkan ilmu yang ada untuk Ustaz tulis. Tujuannya bukanlah sebenarnya untuk bisnis sangat. Tapi sebenarnya untuk menolong. Bagi yang belum tahu sangat tentang Al-Asma'ul Husna, buat tulis kitab Al-Asma'ul Husna. Bagi yang tidak begitu faham tentang akidah, tulis buku tentang akidah. Ada jemaah yang tidak begitu faham dalam tafsir. Sebab kebanyakan tafsir itu dalam bahasa Arab. Kalau ditranslate pun kadang-kadang translate dalam English. Nah, Ustaz buat dalam bahasa Melayu. Tulis kitab dengan tajuk Ke Arah Memahami Al-Quran. Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Itu maknanya kita yang ada sedikit ilmu, jangan untuk diri sendiri. Bantu orang dengan ilmu. Semampu yang kita boleh. Termasuk, mungkin Ustaz berbeza dengan setengah Ustaz yang lain, yang marah bila ditanya, Pak Ustaz cakap begitu, apa dalilnya? Lalu dibentak, dimarah. Itu sangat bercanggah dengan firman Allah dalam surat Ad-Duha. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang meminta, jangan kamu hardi. Nah, minta ada macam-macam. Minta makanan, bagilah semampunya. Minta penjelasan, mampulah, berilah semampunya. Jadi sa'il ini boleh meminta dalam bentuk makanan, boleh juga minta dalam masalah ilmu. Jadi orang bertanya, maknanya orang meminta pencerahan. Jawablah semampu yang boleh. Itu namanya menolong juga. Orang yang tadinya tidak faham, menjadi faham. Apalagi Allah berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang tahu bila kamu belum mengetahui. Jangan dimarahi. Kalau tak tahu, katakan tak tahu. Sebabnya Allah SWT mengancam melalui hadis Rasulnya. Apa sabda Nabi? Apabila kamu ditanya tentang sesuatu yang kamu tahu jawabannya, tapi kamu sembunyikan. Dia tahu ketika ditanya, tapi dia tak mau menjawab. Di akhirat nanti, orang tersebut akan dikekang mulutnya dengan api neraka.
Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat, nampaknya sampai di sini dulu penjelasan tentang nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu-ilmu agama. Ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat hidup kami, yaitu beribadat kepadamu. Sebab yang dapat menolong kami di akhirat nanti adalah amal saleh kami. Dan amal saleh tak akan sempurna tanpa ilmu. Terutama ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang hadis, ilmu tentang Al-Asma'ul Husna. Ya Allah, pada hari ini saja kami telah belajar 2 nama-Mu. Pertama Al-Khaliq, malah 4 nama-Mu. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Oleh sebab itu kami mohon, Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, bantulah saudara-saudara kami di Palestin yang sedang diganyang, yang sedang dihantam oleh orang-orang Yahudi Israel dengan begitu kejam, dan mereka pula mendapat pertolongan dari kuasa-kuasa besar dunia, terutama Amerika dan lain-lain. Kami yakin, Ya Allah, kemenangan bukan terletak kepada canggihnya persenjataan, banyaknya jumlah askar. Tapi yang menentukan kemenangan adalah Engkau. Engkau mempunyai tentera yang maha kuat. Selain malaikat adalah tenteramu. Tanah juga adalah tenteramu. Api juga adalah tenteramu. Angin juga adalah tenteramu. Petir juga adalah tenteramu. Oleh sebab itu, berilah saudara-saudara kami Palestin apapun jenis tentera yang Engkau angan kirimkan untuk mengalahkan Yahudi Israel, laknatullahi alaihim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.